Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Wah, lama ya kita tidak bertemu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Oke, berarti karena kemarin kita sudah selesai mempelajari bab tentang pengukuran, hari ini kita akan lanjut ke bab 4. Ya, siapkan dulu bukunya. Oke, buku paket matematika, dan kita akan mulai belajar. Di bab 4 kali ini kita akan mempelajari tentang segi banyak. Nah, sebelum kita masuk ke materi segi banyak, anak-anak harus tahu dulu ya tentang kurva. Nah, di sini kita mengenal ada dua macam kurva, yaitu kurva terbuka dan kurva tertutup. Sedangkan untuk kurva tertutup dibagi lagi menjadi dua, yaitu kurva tertutup sederhana dan kurva tertutup tidak sederhana. Lalu apa bedanya ya? Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke, sekarang kita akan bedakan dulu antara kurva terbuka dan kurva tertutup. Sekarang anak-anak coba amati gambar di sebelah berias ini. Gambar A adalah contoh kurva terbuka, sedangkan gambar B adalah contoh kurva tertutup. Coba kalian amati apa bedanya. Nah, sudah ketemu atau belum? Anak-anak, sekarang kita lihat gambar yang atas. Di sini, di kurva terbuka, ujung-ujung garisnya tidak bertemu dan tidak menutup. Makanya dinamakan kurva terbuka. Sedangkan gambar yang B, di kurva tertutup, ujung-ujung garisnya saling bertemu dan saling menutup. Oleh karena itu dinamakan kurva tertutup. Nah, selanjutnya untuk kurva tertutup sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kurva tertutup sederhana dan kurva tertutup tidak sederhana. Pada kurva tertutup sederhana tidak terdapat garis yang berpotongan. Kemudian pada kurva tertutup tidak sederhana terdapat garis yang berpotongan. Disitulah bedanya. Sudah paham anak-anak? Segi banyak. Segi banyak atau biasa kita sebut dengan poligon adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus. Ingat ya anak-anak, segi banyak ini hanya dibentuk dari garis-garis lurus saja. Berarti kalau ada garis lengkungnya tidak termasuk segi banyak. Contohnya gambar atas dengan gambar bawah. Anak-anak bisa amati, yang atas adalah segi banyak, sedangkan yang di bawah bukan segi banyak. Kenapa yang di bawah ini bukan segi banyak? Betul, karena terdapat garis lengkung. Segi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan berarti sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan berarti sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, sekarang kita akan melihat macam-macam segi banyak. Yang pertama ada segitiga, kemudian ada segi 4, lalu ada segi 5 atau biasa kita sebut dengan pentagon. Selanjutnya ada segi 6 atau biasa disebut heksagon. Lanjut lagi ada segi 7 atau disebut heptagon. Ada segi 8 atau disebut dengan oktagon. Lanjut segi 9 disebut dengan nonagon. Dan yang terakhir ada segi 10 atau biasa disebut dengan dekagon. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Rias mengenai segi banyak.
Anak-anakku, jika masih belum paham, silahkan kalian bisa mempelajari buku paket ataupun kalian bisa mencari referensi yang lain, misalnya dari internet juga boleh. Nah, oke anak-anak, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sampai bertemu lagi. Ada kurang lebihnya Brias mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.